Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan statistika, analisis data, penelitian, pendidikan, biologi, hingga berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan atau bahkan keterampilan kalian. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis multivariat. Sedangkan di video kali ini, mari kita mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis one-way repeated measures ANOVA menggunakan SPSS. Namun, sebelum kita mempelajari cara analisis tersebut, saya harap kalian telah menginstal SPSS di laptop kalian masing-masing. Selain itu, saya juga berharap kalian telah familiar dengan menu-menu umum dan tampilan umum dari program SPSS tersebut. Tujuan saya membuat video ini adalah kalian agar mampu menganalisis keterpenuhan asumsi sebelum uji one-way repeated measures ANOVA dilakukan. Selain itu, saya juga berharap kalian mampu melakukan uji ini menggunakan SPSS. Saya juga berharap kalian mampu melakukan analisis uji lanjut bila memang uji lanjut perlu dilakukan. Kemudian, saya berharap kalian mampu melakukan analisis non-parametrik pengganti repeated measures ANOVA bila asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kemudian, kalian juga mampu melaporkan hasil analisis dari analisis-analisis yang telah kalian lakukan dengan menggunakan format yang tepat dengan informasi yang lengkap. Lalu, apa itu uji one-way repeated measures ANOVA? Uji ini dianggap sebagai perpanjangan dari uji T berpasangan. Bila kita ingat, di beberapa video terdahulu kita telah membahas bagaimana caranya melakukan uji T berpasangan. Di uji T berpasangan, kita membandingkan dua kelompok data yang saling berkaitan. Misalkan, kita mengumpulkan data di satu kelas, kita mengambil tes sebanyak 2 kali di awal dan di akhir, sehingga kita mengenal adanya data pretest dan posttest. Nah, ketika kita ingin membandingkan data pretest dan posttest, kita menggunakan uji T berpasangan. Karena data pretest dapat dipasangkan dengan data-data di posttest. Pada uji one-way repeated measures ANOVA sendiri, kita dapat membandingkan 3 atau lebih rerata yang berasal dari subjek penelitian yang sama. Oleh karena itu, berbeda dengan uji T berpasangan tadi, bila uji T kita hanya bisa membandingkan 2 kelompok, pada repeated measures ANOVA, kita bisa membandingkan 3, 4, 5, atau bahkan lebih banyak kelompok yang sesuai dengan penelitian kita. Lalu, dari mana kelompok-kelompok tersebut? Pertama, kita bisa menggunakan uji one-way repeated measures ANOVA ketika subjek diukur beberapa kali untuk melihat ada tidaknya perubahan akibat intervensi tertentu. Misalkan lagi, kita menggunakan satu kelas. Bila kita menggunakan uji T, kita mengambil 2 kali data, yaitu data pretest dan posttest, awal dan akhir. Namun, ketika kita menggunakan one-way repeated measures ANOVA, kita bisa mengambil data sebanyak lebih dari 2 kali. Misalkan pretest, kemudian mid-test atau tengah, kemudian posttest atau di akhir. Sehingga ada 3 data yang saling berkaitan dan kita ingin membandingkan ketiganya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan repeated measures ANOVA ketika subjek yang ada di penelitian kita perlakukan di beberapa kondisi dan respon dari setiap kondisi ingin kita bandingkan. Misalkan kita memiliki sekelompok tikus, kemudian sekelompok tikus tersebut kita kultur di tempat yang kering, kemudian kita ukur berat badannya misalnya, kemudian 2 minggu lagi kita pindahkan di tempat lembab, kemudian kita ukur lagi berat badannya, kemudian kelompok tikus itu kita pindah lagi di tempat yang amat sangat panas, kemudian kita ukur lagi berat badannya. Nah, kita bisa menggunakan repeated measures ANOVA pada tikus-tikus tersebut. Ingat, tikusnya tetap sama, namun kondisinya yang berbeda-beda.
Jadinya di sini kita bisa melihat perbedaannya antara one way repeated measures ANOVA dengan one way ANOVA. Bila di one way ANOVA, kita memiliki 3 kelompok tikus yang kita kultur atau kita kembangkan di 3 kondisi yang berbeda. Sedangkan pada one way repeated measures ANOVA, kita hanya memiliki 1 kelompok tikus, namun kelompok tikus tersebut kita kultur atau kita kembangkan di kondisi-kondisi yang berbeda seiring berjalannya waktu yang telah kita desain sebelumnya. Lalu, apa saja asumsi sebelum kita dapat melakukan analisis one way repeated measures ANOVA? Yang pertama adalah data kita harus terdiri atas 1 variabel terikat yang diukur dalam skala interval atau rasio. Kemudian, kita memiliki 1 variabel bebas yang mampu membagi data kita menjadi beberapa kelompok yang saling berhubungan. Misalkan variabel bebasnya adalah waktu tes, waktu perlakuan, atau variabel bebas lain. Selanjutnya, kita juga harap data kita tidak memiliki outlier yang signifikan. Kemudian, data kita juga terdistribusi normal. Terdistribusi normal di sini lebih khususnya adalah residual dari data penelitian kita. Selanjutnya, asumsi terakhir adalah sphericity. Sphericity secara sederhana adalah homogenitas dari nilai D, difference, dari setiap data yang dipasangkan. Jadinya hampir sama dengan uji T berpasangan ya. Di uji T berpasangan kita mengenal nilai selisih, nilai D. Di one way repeated measures ANOVA kita juga mengenal lagi nilai D ketika kita ingin menganalisis asumsi sphericity-nya. Kemudian kita juga akan mempelajari uji Friedman di video ini. Apa itu uji Friedman? Uji Friedman adalah uji non-parametrik alternatif pengganti one way repeated measures ANOVA ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Namun, selain itu, kita juga bisa menggunakan analisis ini ketika variabel terikat kita berupa data dalam skala ordinal. Ingat ya, salah satu asumsi one way repeated measures ANOVA adalah variabel terikat kita berupa data, interval, atau rasio. Namun ketika data terikat kita adalah ordinal, maka kita bisa menggunakan uji Friedman ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga dapat menggunakan uji Friedman ketika asumsi one way repeated measures ANOVA tidak terpenuhi. Oke, sekarang waktunya kita melakukan praktik analisis one way repeated measures ANOVA sekaligus Friedman test. Misalkan saja kita telah melakukan penelitian atau pengambilan data di suatu sekolah. Di dalam penelitian atau pengambilan data tersebut, kita mengambil 2 variabel, yaitu keterampilan berpikir siswa dan ketertarikan mereka terhadap pembelajaran yang kita selenggarakan. Nah, baik keterampilan berpikir maupun ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kita kumpulkan atau kita tes di awal pembelajaran di pertemuan pertama, kemudian di tengah semester, dan di akhir semester. Sehingga baik data keterampilan berpikir maupun ketertarikan terhadap pembelajaran, kita peroleh 3 data, yaitu data pretest, data midtest, dan data post-test. Di sini bisa kita lihat, data keterampilan berpikir merupakan data dalam variabel continue. Sedangkan data ketertarikan merupakan data yang berupa data ordinal. Nah, dalam mengukur ketertarikan ini, anggap saja kita menggunakan pilihan 1 hingga 10. 1 berarti amat tidak tertarik dan 10 sangat tertarik. Para siswa di awal pembelajaran pertemuan pertama, di tengah semester, dan di akhir semester kita beri pertanyaan seberapa tertarik mereka terhadap pembelajaran yang kita selenggarakan. Mereka memilih dari angka 1 hingga 10, sehingga kita memperoleh data-data ini.
Di sisi lain, keterampilan berpikir kita ukur menggunakan skor. Jadinya di awal pertemuan pertama kita memberikan tes keterampilan berpikir, kemudian di tengah semester kita memberikan tes lagi, dan di akhir semester kita mengambil tes lagi. Oke, ini datanya. Sekarang mari kita siapkan data ini di dalam SPSS kita masing-masing. Oleh karena itu silakan buka SPSS kalian. Misalkan kalian telah membuka SPSS kalian, maka tampilan umumnya adalah seperti ini. Ini adalah window dataset. Di window dataset ada dua tampilan, yaitu data view dan variable view. Biasanya ketika kita membuka SPSS, kita langsung ditampilkan oleh data view. Namun, sebaiknya kita perlu membuka variable view terlebih dahulu untuk memasukkan variabel-variabel penelitian kita. Caranya, kita tekan menu variable view di sisi kanan tombol data view yang berada di pojok kiri bawah SPSS kita masing-masing. Nah, ini merupakan tampilan dari variable view. Sekarang, mari kita masukkan variabel-variabel kita tadi. Agar mudah dalam memasukkannya, mari kita perkecil tampilan dataset kita dengan menekan kotak di pojok kanan atas SPSS kita. Kemudian Excel-nya pun kita perkecil juga dengan cara yang sama sehingga di layar kita melihat tampilan SPSS sekaligus tampilan Excel kita. Oke. Misalkan di sini kita namakan variabel pertamanya adalah pretest. Kemudian variabel keduanya adalah midtest. Kemudian variabel ketiganya adalah post-test. Kita belajar melakukan analisis repeated measures terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita menggunakan data keterampilan berpikir yang merupakan data dalam skala kontinu. Oke, nama-nama variabel telah kita berikan. Kemudian di label, tidak perlu kita beri label terlebih dahulu. Di value, kita juga tidak perlu melabeli apapun. Di missing, column, dan align juga demikian. Sedangkan di measures, perlu kita atur sehingga sesuai dengan skala pengukuran yang telah kita tentukan. Caranya bagaimana? Kursor kita geser ke sisi kanan dari kolom measures, kemudian kita klik kiri sekali. Sehingga di sini muncul 3 pilihan. Mari kita pilih scale. Karena skor keterampilan berpikir merupakan variabel kontinu. Begitu pula mid-test kita pilih scale, post-test juga kita pilih scale. Nah, kita telah mendefine ketiga data kita, ketiga variabel kita, pretest, mid-test, dan post-test. Sekarang waktunya kita mengcopy data yang ada di Excel menuju SPSS kita. Kita buka data view terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke SPSS, kemudian kita copy semua data keterampilan berpikir dari siswa pertama hingga siswa terakhir. Setelah itu, setelah kita blok seperti ini, kita tekan Ctrl+C di keyboard kita masing-masing sehingga muncul garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita kembali ke data view, lalu kita tekan kolom paling atas dan paling kiri ini, sehingga di kolom pojokan ini berubah menjadi warna kuning seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl+V di keyboard kita masing-masing, sehingga data di SPSS akan tersalin ke, data di Excel akan tersalin ke SPSS kita. Oke, data sudah tersalin, mari kita perbesar lagi tampilan SPSS kita. Kita bisa men-save data ini. Caranya bagaimana? Kita tinggal menekan tombol disket di bagian atas SPSS kita. Setelah itu, mari kita tunggu munculnya kotak dialog Save Data As seperti ini. Kemudian, silakan tentukan di folder mana kita ingin men-save data kita tersebut. Misalkan saja saya pilih folder Repeated Measures ANOVA. Setelah kalian menemukan folder yang kalian inginkan, kalian bisa menamai file dataset kalian sesuai keinginan kalian.
Misalkan saya beri nama data repeated measures ANOVA. Setelah diberi nama sesuai keinginan kalian, kita tinggal menekan enter. Sehingga secara otomatis data akan tersimpan dan kita akan diberi laporan di output seperti ini. Jadinya ketika kalian telah men-save data, secara otomatis akan muncul window baru, yaitu window output, yang akan melaporkan bahwa data set kita tadi telah tersave di folder tersebut. Oke, data sudah kita simpan, sekarang waktunya kita melakukan analisis. Seperti yang kita pelajari tadi, ada beberapa asumsi yang perlu kita cek ketika kita melakukan uji one-way repeated measures ANOVA. Yang pertama adalah variabel terikatnya harus continue, sudah terpenuhi. Yang kedua, variabel bebasnya adalah kategoris, juga sudah terpenuhi. Kemudian, asumsi lainnya adalah data kita harus terdistribusi normal. Yang diuji normalitasnya adalah data residual. Oleh karena itu, seperti pada analisis lain yang membutuhkan normalitas data residual baru kita peroleh ketika kita telah melakukan uji hipotesis. Oleh karena itu, saat ini kita belum bisa melakukan asumsi tersebut. Kita lakukan setelah kita menganalisis repeated measures ANOVA-nya terlebih dahulu. Asumsi yang lain adalah sphericity. Sphericity bisa kita peroleh sejalan atau bersamaan dengan uji hipotesis yang kita lakukan. Ketika kita melakukan analisis repeated measures ANOVA, secara sekaligus kita juga akan memperoleh tabel yang menginformasikan sphericity dari data kita. Oleh karena itu, sekarang mari kita mulai melakukan analisis repeated measures ANOVA sekaligus asumsi sphericity tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita tekan menu Analyze. Lalu kita pilih General Linear Model. Lalu kita pilih menu yang ketiga yaitu Repeated Measures. Kita tekan dengan klik kiri sekali. Setelah kita klik menu tersebut, kita akan disuguhkan dengan kotak Repeated Measures Define Factors. Di dalam kotak ini kita perlu mendefine variabel kita. Pertama, kita perlu memperhatikan within subject factor name. Di sini kita perlu memasukkan nama variabel terikat kita. Misalkan kita beri nama keterampilan underscore berpikir. Sama dengan kolom name di variabel view ya, kita tidak bisa menggunakan karakter spasi di sini. Kemudian di bawahnya ada number of levels. Nah, di sini salah ya. Di within subject factor name ini merupakan variabel terikat kita. Ya, jadinya variabel terikat kita adalah waktu tes. Tadi ada pre-test, ada mid-test dan post-test. Sehingga kita tuliskan waktu underscore test. Kemudian number of levelnya kita lihat di Excel tadi ya. Oke, di sini ada pre-test, ada mid-test, ada post-test. Ada 3 kali waktu pengambilan data. Sehingga di number of levels kita tuliskan angka 3. Kemudian kita tekan tombol add. Sehingga akan masuk di kotak bawah ini. Waktu underscore test dalam kurung 3. Artinya waktu tesnya ada 3 kali. Nah, sedangkan di measure name kita tuliskan nama variabel terikat kita tadi, yaitu keterampilan underscore berpikir. Kemudian kita tekan menu atau tombol add, sehingga keterampilan underscore berpikir masuk di kotak bawah. Setelah kita melakukan langkah-langkah ini, mari kita tekan tombol define. Sehingga akan muncul kotak repeated measures dan di sini telah ada keterangan variabel-variabel yang telah kita define di langkah sebelumnya. Sekarang kita perlu memasukkan pretest di baris pertama, midtest di baris kedua, dan posttest di baris ketiga. Caranya bagaimana? Kita tekan pretest, kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri kotak within subject variables.
Kemudian kita tekan Mytest, kemudian kita klik tanda panah lagi, kemudian kita klik Post Test, kita klik tanda panah lagi. Sehingga di sini pretest di baris pertama, Mytest di baris kedua, dan Post Test di baris ketiga. Urutan kita memasukkan ke dalam kotak akan menentukan urutan dari tulisan-tulisan ini. Bila kita memasukkan Mytest di pertama, maka Mytest akan masuk di baris pertama. Dan nanti analisis kita akan menjadi kacau. Oke. Setelah itu, between subject factor tidak perlu kita isi, covariate juga tidak perlu kita isi. Di sisi kanan ada beberapa menu. Ada beberapa menu yang sebetulnya perlu kita cek satu persatu, namun ada satu menu yang amat penting, yaitu menu Save. Mari kita tekan menu Save. Setelah itu akan muncul kotak Repeated Measures 2 Save. Di sisi kanan ada kotak Residuals. Kita centang Unstandardized. Langkah ini kita gunakan untuk mendapatkan residual data, di mana residual data kita gunakan untuk melakukan analisis normalitas. Setelah itu kita tekan Continue. Di bawah Save ada menu Option. Mari kita tekan menu Option ini juga. Oke, di menu Option ada dua kotak ya. Yang pertama Estimated Marginal Means, kemudian yang kotak kedua adalah Display. Bagi kalian yang versi SPSS-nya 25 ke atas, Estimated Marginal Means merupakan tampilan yang berada di menu tersendiri, yaitu menu IM Means. Oleh karena itu, untuk mengakses kotak ini, kalian silahkan menekan menu IM Means di sisi kanan dari dialog Repeated Measures. Sedangkan pada versi 24 ke bawah, Estimated Marginal Means masuk di dalam menu Option. Nah, setelah kita menemukan kotak Estimated Marginal Means, mari kita pindahkan waktu tes ke sisi kanan, yaitu di kotak Display Means For, dengan cara mengklik tanda panah ini. Kemudian, di bawah kotak Display Means For ada Compare Mean Effect, mari kita centang. Di bawah Compare Mean Effect ada Confidence Interval Adjustment. Kita tekan tanda panah di sisi kanan, kemudian kita pilih Bonferroni. Langkah ini kita gunakan agar kita memperoleh data hasil uji lanjut. Kemudian, kita menuju kotak Display. Bagi kalian yang versinya 25, silakan tekan Continue dulu, kemudian kalian pilih menu Display. Di menu Display ada beberapa menu yang perlu kita centang. Yang pertama adalah Descriptive Statistics, dan yang kedua adalah Estimates of Effect Size. Setelah dua menu ini kita centang, lalu kita tekan Continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini akan muncul berbagai tabel. Sebelum kita membaca tabel uji hipotesisnya, mari kita melihat hasil uji asumsinya dahulu, yaitu asumsi sphericity. Kita bisa melihat hasil analisis asumsi tersebut di tabel Mausi Test. Ya, ini tabel Mausi Test of Sphericity. Cara pengambilan keputusannya didasarkan pada nilai sigma. Bila sigma di bawah 0,05, maka asumsi sphericity tidak terpenuhi. Sedangkan di atas 0,05, asumsi sphericity akan terpenuhi. Dan sayangnya, banyak sekali data, banyak sekali penelitian, dan banyak sekali peneliti yang gagal terhadap asumsi ini. Jadinya ketika banyak peneliti melakukan penelitian yang desainnya repeated measure seperti ini, ternyata seringkali mereka memiliki data yang tidak memenuhi asumsi sphericity. Padahal asumsi sphericity merupakan asumsi yang penting. Ketika sphericity tidak dapat terpenuhi, maka analisis data kita menjadi bersifat lebih liberal sehingga hasil kesimpulannya menjadi kurang valid atau bias. Untungnya, SPSS memiliki prosedur otomatis dan ketika sphericity-nya tidak terpenuhi asumsinya, secara otomatis kita bisa memilih
tampilan output lain yang bisa kita gunakan sebagai ganti dari f-value ketika sphericity tersebut terpenuhi. Bagaimana maksudnya? Langsung kita lihat saja di tabel berikutnya. Oke. Tadi kita membaca Mausi test of sphericity untuk melihat asumsi sphericity-nya. Nah, di bawah tabel tersebut kita bisa melihat ada tabel test of within subject effect. Ini merupakan tabel utama di mana kita bisa melihat hasil repeated measures ANOVA. Tadi saya katakan ya, sphericity merupakan asumsi yang penting dan bila tidak terpenuhi akan sangat berpengaruh pada hasilnya, yaitu kevalidan dari hasil kita. Nah, seperti yang saya katakan juga tadi, SPSS secara otomatis juga memberikan pilihan apabila asumsi sphericity tidak terpenuhi. Di sini kita lihat di tabel test of within subject effect, kemudian di sini ada source, yaitu waktu underscore test. Nah, di sini ada tulisan sphericity assume. Kita menggunakan baris ini ketika asumsi sphericity terpenuhi. Namun, ketika sphericity tidak terpenuhi, kita bisa melihat hasilnya di baris yang kedua, yaitu greenhouse geyser. Begitu ya, ketika asumsi sphericity terpenuhi, kita menggunakan baris pertama. Ketika sphericity tidak terpenuhi, kita menggunakan baris yang kedua. Dasar pengambilan keputusan dari hasil uji one-way repeated measure ANOVA adalah didasarkan pada kolom sig. Bila nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat kita. Namun, bila di atas 0,05, maka tidak ada pengaruh signifikan variabel bebas kita terhadap variabel terikat kita. Di sini bisa kita lihat, berdasarkan nilai sig di baris greenhouse geyser, ternyata nilai sig-nya jauh di bawah 0,05. Karena jauh di bawah 0,05 jadinya ada perbedaan signifikan. Dan karena ada perbedaan signifikan, kita perlu melihat hasil uji lanjutnya. Hasil uji lanjut bisa kita akses di tabel pairwise comparison. Nah, ini merupakan rangkuman hasil uji lanjut yang perlu kita baca nanti ketika di pelaporan. Ingat ya, di uji lanjut ini tadi kita menggunakan koreksi Bonferroni. Oke, data keterampilan berpikir telah kita analisis. Sekarang kita melakukan analisis di data selanjutnya. Nah, tadi kita memiliki data ketertarikan terhadap pembelajaran yang kita selenggarakan. Saya ingatkan lagi, data ini merupakan data kategori karena ketika melakukan pengumpulan data, kita meminta siswa memilih dari angka 1 hingga 10 yang mengindikasikan ketertarikan mereka terhadap pembelajaran kita. 1 berarti amat sangat tidak suka, 10 berarti amat sangat suka. Oleh karena itu, ini merupakan data kategoris khususnya berupa skala ordinal. Oke, sekarang langsung saja kita copy data ini ke SPSS kita. Kita kembali ke dataset kita. Nah, oke, saya melupakan satu hal. Tadi kita sudah melakukan one-way repeated measures ANOVA. Kita juga telah melakukan uji asumsi. Namun kita lupa satu asumsi yang belum kita lakukan, yaitu asumsi normalitas. Untuknya kita kembali ke data view sehingga kita bisa melihat di sini ada 3 variabel baru. Res underscore 1, res underscore 2, dan res underscore 3. Ini merupakan residual-residual dari data kita. Nah, residual inilah yang perlu kita analisis normalitasnya. Caranya bagaimana? Kita tekan Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore. Kemudian residual tersebut kita masukkan ke kotak dependent list dengan cara mengklik residual data tersebut, lalu kita tekan tanda panah di sisi kiri kotak dependent list. Setelah ketiganya masuk di kotak dependent list, mari kita pilih menu plots di sisi kanan dengan cara mengklik kiri tulisan plots. Di kotak box plots sementara kita pilih none, di kotak deskriptif kita hilangkan centangannya, sedangkan di tengah-tengah kita centang normality plot with test.
Setelah tampilannya seperti ini, kita tekan tombol continue. Lalu kita tekan tombol OK. Sehingga kita memerintahkan SPSS untuk menganalisis normalitas residual data kita. Prinsip pengambilan keputusannya, bila nilai signya di atas 0,05, maka residual data kita terdistribusi normal. Namun, bila di bawah 0,05, maka residual data kita tidak normal. Dan di sini kita sedang menunggu hasil analisisnya, karena seperti biasanya, hasil analisis normalitas biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama munculnya, ketimbang kalau kita melakukan analisis yang lain. Oke, ini telah muncul, tabel-tabelnya ada banyak, kita langsung akses saja tabel test of normality. Di sini bisa kita lihat ada hasil Kolmogorov, ada hasil Shapiro. Nah, di sini Kolmogorovnya ada nilai sig yang kurang dari 0,05, sedangkan di Shapiro-Wilk semua nilainya di atas 0,05. Oleh karena itu, nanti mari kita laporkan nilai sig berdasarkan Shapiro-Wilk-nya saja. Itulah cara kita melakukan analisis normalitas di one-way repeated measures ANOVA. Sekarang kita kembali lagi ke data di Excel kita. Kita ingin melakukan analisis Friedman kali ini dengan menggunakan data ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kita. Nah, di sini kita sudah memiliki data set. Mari kita gunakan dataset ini saja, tapi kita pindah data di Excel tadi, data ketertarikan, ke dataset ini. Sekarang, kita kembali ke variabel view dahulu. Agar kita tidak bingung, mari kita hapus residual data kita. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita tekan di sisi paling kiri, angka 4 ini ya, dengan klik kiri, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih clear. Begitu juga di res 2, kita klik kanan, kita pilih clear. Di res 3, kita klik kanan, kemudian kita pilih clear. Sehingga variabel kita kembali hanya berjumlah 3. Kemudian, kita kembali ke data view, mari kita hapus semua data ini. Caranya bagaimana? Kita klik salah satu angka, kemudian kita tekan Ctrl A di keyboard kita masing-masing sehingga semua data terblok. Kemudian kita tekan tombol delete di keyboard kita masing-masing. Lalu ada kotak dialog ini, data source message, all cases remove. Kita tekan tombol OK. Sehingga data view kita kembali kosong. Sekarang mari kita copy data ketertarikan siswa dengan cara memblok semua data tersebut hingga baris terakhir. Kemudian kita tekan Ctrl C sehingga muncul garis putus-putus lagi. Kemudian kita kembali ke data view. Lalu kita salin ke SPSS dengan menekan Ctrl V. Nah, di sini data kita telah masuk di SPSS. Ingat, data ini merupakan data ordinal. Oleh karena itu, kita kembali ke variabel view. Kemudian, di sini di measures-nya perlu kita sesuaikan. Tidak scale lagi, namun kita ubah menjadi ordinal. Caranya bagaimana? Kita geser kursor kita ke sisi kanan dari measures. Kita klik kiri sekali, kemudian kita pilih ordinal. Di baris mid-test kita lakukan hal yang sama. Di baris post-test kita juga melakukan hal yang sama. Sekarang waktunya kita melakukan analisis Friedman karena data kita telah siap. Caranya bagaimana? Dan kenapa kita harus menggunakan analisis Friedman? Tentunya kalian sudah bisa menjawab. Alasannya adalah variabel terikat kita ordinal sehingga data ini tidak bisa dianalisis menggunakan repeated measures ANOVA. Oke, mari kita analisis. Yang pertama kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test. Kemudian kita pilih Legacy Dialogs. Lalu kita pilih menu K-Strip Related Samples. Kita klik kiri sekali. Nah, di sini akan muncul kotak Text for Several Related Samples.
kita masukkan pretest ke kotak tes variabel dengan menekan panah ini. Kita masukkan mitestnya juga, kita masukkan posttestnya juga. Di sisi kanan ada dua menu, yaitu menu eksak dan menu statistik. Mari kita tekan tombol statistik. Di tombol statistik, di sini ada dua menu. Mari kita centang kuartil. Lalu kita tekan continue. Di bagian bawah ada pilihan test type. Kita pastikan kita telah menyentang Friedman. Kemudian kita tekan tombol OK. Kita tunggu prosesnya. Dan inilah merupakan hasilnya. Kalian bisa mengaksesnya di bagian bawah. Untuk melihat hasil deskriptif statistik, kita tekan tulisan deskriptif statistik. Di sini kita memperoleh median. Median ini kita butuhkan ketika kita melaporkan hasil non-parametrik. Berbeda dengan analisis parametrik seperti ANOVA ya. Pada repeated measure ANOVA, untuk mendampingi hasil kita melaporkan rata. Namun pada non-parametrik biasanya kita menggunakan median, bukan min atau rata. Kemudian hasil analisis Friedman bisa kita lihat di tabel tes statistik. Pengambilan keputusannya didasarkan pada nilai signya. Bila nilai signya di bawah 0,05, maka variabel bebas kita berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kita. Namun, bila nilai signya di atas 0,05, tidak ada pengaruh signifikan. Di sini kita lihat nilai signya kurang dari 0,05. Maka, kita simpulkan ada pengaruh signifikan atau ada perbedaan signifikan tingkat ketertarikan siswa antara saat di awal semester, di tengah semester, dan di akhir semester. Dan seperti biasanya, bila nilai signya di bawah 0,05 atau bila ada perbedaan signifikan, kita perlu melakukan uji lanjut. Sayangnya, SPSS tidak menyediakan uji lanjut setelah setelah Friedman test secara otomatis. Namun kita bisa melakukan uji lanjut dengan menggunakan Mann-Whitney dengan koreksi Bonferroni. Caranya bagaimana? Kita perlu melakukan uji Mann-Whitney terhadap setiap data kita. Ya, Mann-Whitney sendiri adalah uji beda dua kelompok. Uji beda non-parametrik yang melibatkan hanya dua kelompok saja. Jadinya kita hanya bisa membandingkan 2. Begitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama kita klik Analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test lagi. Lalu kita pilih Legacy Dialogs lagi. Lalu kita pilih Two Related Samples. Kalau tadi ketika kita melakukan Friedman test, kita memilih K-related samples. Kalau kita ingin melakukan Mann-Whitney, kita pilih Two related samples. Kita klik kiri sekali. Sehingga akan muncul kotak Two related sample test. Di sini kita masukkan data-data yang ingin kita bandingkan. Ingat ya, membandingkannya hanya dua, sehingga di sini hanya ada dua variabel. Variabel 1 dan variabel 2. Yang pertama yang perlu kita bandingkan adalah membandingkan mitest dengan pretestnya. Ya, jadinya kita masukkan seperti ini. Kemudian perbandingan yang kedua, kita bandingkan posttest dengan pretest. Kemudian perbandingan yang ketiga, kita bandingkan posttest dengan mitest. Dengan demikian kita telah membandingkan dua variabel namun sudah mengcover semua variabel kita. Ya, urutan perbandingan ini sebetulnya terserah kalian, tapi saya lebih suka mengurutkan ini agar nanti hasilnya urut. Urutnya seperti apa nanti kita lihat di bagian belakang. Bila kalian memiliki 4 variabel, misalkan pretest, kemudian mitest 1, mitest 2, kemudian posttest, maka tentunya pasangan di sini akan lebih banyak juga. Kalian harus memasangkan dua-dua namun telah mengcover semua kombinasi pasangan yang ada. Begitu ya. Kemudian di test type kita pastikan telah mencentang Wilcoxon. Kemudian kita klik OK.
Nah, kemudian kita bisa melihat di bagian tes statistik. Nah, di sini, seperti yang saya katakan tadi, saya lebih suka mengurutkan. Saya kembali tampilkan ya urutan dari Wilcoxon saya tadi. Nah, pertama saya pasangkan mid-test dengan pre-test, kemudian post-test dengan pre-test, kemudian post-test dengan mid-test. Dengan menggunakan pemasangan seperti ini, tabel Wilcoxon-nya akan urut seperti ini. Pertama pre-test dibandingkan mid-test, kemudian pre-test dibandingkan post-test, baru mid-test dibandingkan post-test. Bila kita mengisinya asal-asalan, maka urutannya pun tidak sesistematis ini. Silakan dicoba masing-masing ya. Oke, kembali ke hasil. Nah, biasanya kita menggunakan alfa sebesar 0,05 sebagai dasar penentuan kita apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Namun, bila kita ingin melakukan uji lanjut, dan uji lanjut tersebut tidak ada di SPSS, dan kita melakukan uji perbandingan dua kelompok satu per satu, seperti kasus di sini, maka nilai signya harus dikoreksi menggunakan Bonferroni. Caranya bagaimana? Kita membagi alfa kita menggunakan jumlah kelompok kita. Nah, alfa kita adalah 0,05, pengambilan keputusan kita karena biasanya adalah 0,05 kan? Nah, kita membagi alfa kita dengan jumlah kelompok. Alfa kita 0,05, jumlah kelompok data kita ada 3, yaitu pretest, midtest, dan posttest. 0,05 dibagi 3 sama dengan 0,017. Nah, angka 0,017 inilah yang menjadi dasar kita menentukan ada tidaknya perbedaan signifikan di antara dua kelompok. Di sini bisa kita lihat di nilai sig. Pretest dengan midtest ketika kita bandingkan nilai signya 0,0333. 0,0333 lebih besar dari 0,017. Sehingga pretest dengan midtest kita simpulkan tidak ada perbedaan signifikan. Ya, jelas ya di sini ya. Jadinya kita tidak menggunakan angka 0,05 untuk menentukan ada tidaknya perbedaan signifikan, namun menggunakan alfa dibagi 3, yaitu sebesar 0,017. Sedangkan pretest dengan posttest, nilai p-value-nya atau sig-nya jauh di bawah 0,17. Sehingga kita simpulkan ada perbedaan signifikan antara pretest dengan posttest. Begitu pula midtest dengan posttest, nilai sig-nya 0,000001 sehingga dibulatkan sebagai 0,000 oleh SPSS, dan angka ini jauh di bawah 0,017. Sehingga midtest dan posttest juga memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, bagaimana cara membacanya secara lengkap? Kita bisa lihat di akhir video ini. Oke, analisis telah kita lakukan. Sekarang waktunya kita membaca hasil analisis tersebut. Yang perlu kita baca terlebih dahulu adalah hasil uji asumsi dari one way repeated measures ANOVA terlebih dahulu. Sekarang mari kita baca hasil uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan redaksi kalimat berikut. Hasil uji Shapiro-Wilk menginformasikan bahwa residual data pretest dan data midtest maupun posttest terdistribusi secara normal. Jangan lupa kita sampaikan angka-angka pentingnya, seperti DF, kemudian nilai W-nya yang bisa kita peroleh dari kolom statistik, kemudian p-value yang bisa kita peroleh dari kolom sig-nya. Karena seluruh p-value-nya di atas 0,05, kita simpulkan baik pretest, midtest maupun posttest terdistribusi secara normal. Asumsi kedua adalah asumsi sphericity dari tes Mausi. Cara membacanya bisa menggunakan redaksi kalimat berikut. Mausi's test of sphericity mengindikasikan bahwa asumsi sphericity tidak terpenuhi. Lalu kita sampaikan angka-angka pentingnya. Chi-square dalam kurung 2 yaitu nilai DF-nya sama dengan 15,072. 15,072 adalah nilai chi-square yang bisa kita peroleh dari kolom approx chi-square.
Kemudian kita sampaikan p-value-nya berdasarkan nilai sig-nya, yaitu sebesar 0,001. 0,001 ini jauh di bawah 0,05, sehingga asumsi sphericity-nya tidak terpenuhi. Lain lagi, bila data kalian p-value-nya di atas 0,05, maka sphericity-nya terpenuhi. Dan seperti yang saya katakan tadi, asumsi sphericity merupakan asumsi yang mudah sekali tidak terpenuhi ketika kita melakukan analisis repeated measures ANOVA. Namun untungnya SPSS memiliki opsi ketika kita tidak dapat memenuhi asumsi sphericity. Sekarang mari kita baca hasil uji one-way repeated measures ANOVA-nya berdasarkan tabel test of within subject effect berikut. Kita bisa menggunakan redaksi kalimat ini. Melalui uji repeated measures ANOVA dengan koreksi greenhouse geyser, dilaporkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata skor keterampilan berpikir siswa ketika diuji di waktu yang berbeda. Di sini kita sampaikan ya, menggunakan uji repeated measures ANOVA dengan koreksi greenhouse geyser. Seperti yang saya sampaikan ketika tutorial tadi sedang berlangsung, kita menggunakan greenhouse geyser ketika asumsi sphericity tidak terpenuhi. Namun, bila asumsi sphericity terpenuhi, kita gunakan baris pertama, yaitu baris sphericity assume. Oke, kemudian kita sampaikan angka-angka pentingnya. F dalam kurung DB pertama, DF-nya ya 1,507, kemudian DB kedua atau DF kedua yaitu sebesar 58,761. Ya, karena ada koreksi dari greenhouse geyser, angka derajat bebas kita tidak bulat, namun desimal, ada komanya. Kemudian nilai F-nya sendiri adalah sebesar 3027,121. Kemudian p-value-nya sebesar kurang dari 0,001. Kita lihat di kolom sig-nya. Ingat, meskipun nilai sig-nya 0,000, kita tidak boleh melaporkannya sebagai angka 0. Oleh karena itu, p-value-nya kita tulis sebagai pi kurang dari 0,001. Kemudian kita laporkan effect size-nya menggunakan partial eta square, yaitu sebesar 0,987. Karena di sini disimpulkan ada perbedaan signifikan, maka kita melakukan atau membaca hasil uji lanjut. Nah, uji lanjut ketika kita baca, kita membutuhkan dua tabel ini. Tabel deskriptif statistik, kita peroleh di tabel bagian atas ya, di output itu di tabel-tabel pertama bisa ditemukan deskriptif statistik. Kemudian tabel pair width comparison. Cara membacanya adalah seperti ini. Uji lanjut menggunakan koreksi Bonferroni menunjukkan bahwa rata skor keterampilan berpikir saat mid-test lebih tinggi dari saat pre-test. Peningkatan tersebut menghasilkan perbedaan yang signifikan. Lebih lanjut, skor keterampilan berpikir saat post-test juga lebih tinggi daripada saat mid-test. Peningkatan tersebut juga menghasilkan perbedaan yang signifikan. Didasarkan pada redaksi kalimat ini, bisa kita lihat kita melaporkan rata dan standar deviasi masing-masing tes. Ya, misalkan ini di mid test kita tuliskan ratanya sebesar 52,60, standar deviasinya 1,77. Kita peroleh dari tabel deskriptif statistik. Selain itu, kita sampaikan p-value-nya. Prinsipnya, bila p-value-nya kurang dari 0,05, maka kedua tes tersebut berbeda signifikan. Karena kedua p-value-nya di bawah 0,05, maka di sini saya tuliskan peningkatan tersebut menghasilkan perbedaan yang signifikan. Ya, di tabel pair width comparison, di sini ada angka 1, 2, dan 3. Angka 1 mewakili pre-test, 2 mewakili mid-test, dan 3 mewakili post-test. Nah, tadi saya katakan peningkatan antara mid-test dengan pre-test signifikan P-nya 0,001. Kurang dari 0,001. Saya melihatnya didasarkan pada baris yang ini.
2 saya bandingkan dengan 1, mid-test dibandingkan dengan pre-test, ternyata p-value-nya di bawah 0,05, sehingga peningkatannya signifikan. Kenapa kok saya mengatakan peningkatan bukan penurunan? Karena bisa kita lihat perbandingannya, reratanya. Rerata pre-test 42, mid-test mencapai 52. Berbeda lagi kalau mid-testnya lebih rendah, dengan sig-nya kurang dari 0,05, bisa kita informasikan terjadi penurunan yang signifikan. Begitu ya. Dan berbeda lagi kalau nilai sig-nya di atas 0,05. Kita laporkan ada peningkatan dari pretest ke mid-test atau mid-test lebih tinggi ketimbang pretest, namun peningkatan tersebut tidak signifikan. Begitu ya cara pembacaannya. Nah, sekarang mari kita baca hasil uji Friedman menggunakan tabel tes statistik ini. Cara pembacaannya bisa seperti ini. Hasil uji Friedman menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat ketertarikan siswa terhadap pembelajaran di saat awal semester, tengah semester, dan akhir semester. Kemudian kita sampaikan chi-square-nya, df-nya sebesar 2, chi-square-nya sendiri sebesar 70,336. P-value-nya sebesar kurang dari 0,001. Karena di bawah 0,05, maka kita perlu melakukan uji lanjut. Tadi kita melakukan uji lanjut dengan menggunakan analisis Mann-Whitney dengan koreksi Bonferroni. Nah, dalam membaca hasil analisis uji lanjut, kita membutuhkan tabel deskriptif statistik lagi, dan kita membutuhkan tabel rangkuman hasil uji Mann-Whitney yang telah kita lakukan tadi. Cara pembacanya bisa seperti ini. Uji lanjut menggunakan Wilcoxon Sain-Rank test dengan melibatkan koreksi Bonferroni menunjukkan bahwa skor keterampilan berpikir saat mid-test lebih tinggi dari saat pre-test. Di sini saya sampaikan mediannya. Median adalah persentil yang ke-50, yaitu data yang di tengah-tengah. Ya, median mid-testnya sebesar 2, sedangkan median pre-testnya pun sebesar 2. Kebetulan sama ya. Selanjutnya saya sampaikan, namun peningkatan tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan. Ya, tadi saya katakan mediannya kita sampaikan terlebih dahulu, kemudian kita sampaikan peningkatan yang kita sampaikan tadi tidak signifikan. Dasarnya adalah hasil uji Wilcoxon Sain-Rank testnya. Kita lihat nilai Z-nya sebesar 2,131, namun P-value-nya sebesar 0,033. Loh, ini kan P-value-nya kurang dari 0,05. Kenapa dilaporkan tidak ada perbedaan signifikan? Ingat, kita menggunakan koreksi Bonferroni. Oleh karena itu, alfanya harus kita bagi dengan jumlah data kita. Data kita ada pretest, posttest, dan midtest. Ada 3. Sehingga alfanya 0,05 dibagi 3 sebesar 0,017. Dikatakan berbeda signifikan bila p-value-nya kurang dari 0,017. Di sini 0,033 lebih besar dari 0,017. Sehingga kita sampaikan meskipun terjadi peningkatan skor dari pretest ke midtest, namun tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Kita lanjutkan pembacaannya. Lebih lanjut, skor keterampilan berpikir saat posttest, mediannya sebesar 5, juga lebih tinggi daripada saat midtest. Peningkatan tersebut menghasilkan perbedaan yang signifikan. Nilai Z-nya sebesar 5,427, sedangkan P-value-nya kurang dari 0,001. Berbeda dengan yang tadi ya, tidak ada perbedaan signifikan yang tadi, sedangkan yang ini ada perbedaan signifikan. Karena P-value-nya kurang dari 0,017. Oke, demikian cara pembacaan hasil uji one-way repeated measures ANOVA sekaligus uji Friedman. Demikian video yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.